Ya, halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Kita akan membahas tentang kali ini bersama Dr. Eni Nurhayati, spesialis saraf di Rumah Sakit Lira Medica. Tema yang akan kita bawakan kali ini adalah waspadai mulut mencong sedari dini. Jadi kita akan bicara tanya-tanya jawab bersama dokternya, emang sebahaya apa gitu ya tentang mulut mencong ini. Kenapa sih kita harus mewaspadai sedari dini? Langsung saja kita untuk ajak Dokter Eni untuk bergabung bersama saya. Oke, halo, assalamualaikum dokter. Halo, waalaikumsalam Mas Agil. Mohon maaf ya terlambat. Gak apa-apa dok. Gimana ini? Kita fleksibel kok dok. Iya siap. Oke, sekarang ini temanya cukup menarik nih dok, karena kan kita akan membahas tentang mulut mencong, ya. Mungkin kan kita banyak informasi di luaran bahwa mulut mencong ini tidak hanya dialami oleh usia yang lanjut usia saja mungkin ya dok ya, tapi bisa juga usia muda 30-an mungkin bisa mengalami mulut mencong ini. Nah sebenarnya dok, kita juga penasaran kenapa sih kita harus waspada sedari dini gitu? Sebahaya apakah sih dok untuk mulut mencong ini sebenarnya? Oke deh, jadi mungkin sebelum masuk ke seberapa bahaya, kita lihat penyebabnya dulu kali ya. Jadi kita itu bisa terlihat mencong kalau terjadi ketidaksimetrisan antara wajah sisi kanan dan sisi kiri. Penyebabnya macam-macam. Misalnya nih, kalau dari segi anatomi, dia kalau ada misalnya kecelakaan, terus ada patah tulang, nah terus otomatis kan ada ketidakseimbangan antara wajah sisi kanan dengan sisi kiri. Nah, itu akan terlihat mencong, ya. Atau misalnya nih, kalau misalnya gigi kita ada yang ompong, otomatis juga tidak simetris antara kanan sama kiri. Nah, yang perlu dibedain kalau mulut mencong itu penyebabnya saraf atau enggak. Kalau penyebabnya karena kelainan anatomi seperti yang saya tadi sebutkan, dia sebelum kita gerakan wajah pun juga sudah terlihat perbedaan antara sebelah kanan sama sebelah kiri. Nah, kalau penyebabnya saraf, biasanya dia baru terlihat beda jika kita gerakan wajah kita. Misalnya nih, ya coba. Kalau misalnya coba deh, Mas Agil bisa buka maskernya nggak? Oke. Sebentar aja. Oke ya. Iya ya, kita lihat ya. Sebentar dokter. Ya, siap dok. Nah nih, ya kan kalau kita lihat Mas Agil dari atas nih, alisnya sama, kanan sama kiri, matanya juga sama nih. Nah terus lipatan pipi dan hidung ini juga sama, simetris kanan sama kiri ya. Sini ya dok. Nah berarti ini nggak ada kelainan anatomi nih ya. Nah terus biasanya kalau mulut mencong karena kelainan saraf akan mulai terlihat saat kita gerakan wajah kita. Ya, misalnya kita senyum, coba Mas Agil senyum. Senyumnya ya? Gini. Senyumnya yang lebar. Ini lebar. Jika tidak ada kelainan saraf maka akan simetris nih antara sebelah kanan sama sebelah kiri. Simetris terus. Simetris ya dok. Berarti saya normal nih dok ya? Normal belum. Karena belum. Kalau kita tersenyum itu saraf yang bekerja itu adalah saraf fasialis ya. Saraf wajah. Dia itu saraf nomor ke-7. Jadi di saraf otak kita ada 12 cabang, Mas Agil. 1, 2, 3, sampai 12. Nah, saraf ke-7 itu, nama lainnya saraf fasialis. Dia fungsinya salah satunya untuk mengatur pergerakan wajah kita. Ya, salah satunya tersenyum seperti ini. Nah, ini. Kalau misalnya simetris seperti ini, kemungkinan besar normal. Ada tes selanjutnya, yaitu misalnya alisnya diangkat ke atas. Coba Mas Agil diangkat alisnya ke atas.
Nah, kita perhatikan lipatan, kan ada Ini ada lipatan-lipatan di jerawat atas kalau alis ya. Nah, ya itu kan simetris tuh, kanan sama kiri. Nah, ya berarti ya. ya itu berarti masih sarafnya masih Mungkin berfungsi normal. Nah, sahabat terus Ira coba juga merem. yang lagi nonton nih Ah, dok ya, maaf, ah, ah. mungkin bisa dipraktekkan di rumah tuh sambil ngaca ya dok ya. Iya bisa sambil ngaca ya. Bisa juga, jadi kita sama-sama ngecek nih apakah saraf kita masih Oke. berfungsi dengan baik atau enggak. Satu lagi tesnya coba tutup matanya. Tutup matanya Mas Sebelah Agil. semuanya. Dua-duanya, yang kenceng. Terus, merem yang kenceng. Nah, Hmm. oke. Sekarang buka matanya ya. Boleh dibuka matanya? Nah, Hmm. kalau dia ada kelainan saraf wajah, yaitu saraf fasialis itu, biasanya ada ketidaksimetrisan antara sisi kanan dengan Hmm. sisi kiri. Ya. Hmm. Nah, tadi kan Mas Agil nanya ini, penyebabnya apa aja? Oh iya Penyebabnya dok. sebenarnya banyak banget. Ya, mulut mencong ini termasuk salah satu gejala yang buat pasien datang ke polisaraf. Ya, bisa terjadi dari usia dini, usia masih kecil juga ada yang bisa mulut mencong, sampai usia lanjut pun juga ada. Hmm. Gitu Hmm. ya. Penyebab terseringnya itu adalah stroke, dan yang kedua adalah Bell's palsy atau Bell's palsy. radang di saraf wajah. Nah, untuk ngebedainnya gimana? Dan yang lebih bahaya yang mana? Sebenarnya di antara stroke sama Bell's palsy. Nah, kalau misalnya yang lebih bahaya adalah stroke. Ya. Stroke. Jadi kan yang tadi saya jelasin ya, saraf di otak kita itu ada 12 macam. Ya. 1 sampai 12 saraf wajah ini saraf ke-12. Nah, saraf fasialis ini dia punya inti, punya pusat di batang otak. Gitu. Jadi otak kita tuh ada banyak ya, ada otak besar, ada otak kecil, ada batang otak, dan otak kita juga ada otak sebelah kanan, ada otak sebelah kiri, ya. Nah, kalau ada kelainan di pusat intinya dari otak sampai pusat intinya, dia akan gambarannya itu berupa mulut mencong, tapi yang jenisnya di kelainan sarafnya yang di sentral. Nah, kalau misalnya kelainannya itu setelah keluar dari inti dari batang otak itu, kelainannya kelainan perifer. Nah, yang lebih bahaya itu kelainan yang ada di sentral sebenarnya. Saraf pusat kita itu kan ada otak sama tulang belakang nih. Nah, biasanya yang saraf sentral itu yang ada di pusat di otak itu yang lebih bahaya dibandingkan dengan yang saraf perifer. Oke. Gitu. Oke. Menarik ya dok Nah, ya. saraf pusat ini penyebabnya paling tersering memang stroke. Yang kedua bisa juga karena ada tumor di otak. Jadi saraf 7 itu dia punya jalur sendiri, ya, punya jalur sendiri. Selama jalurnya itu terganggu, entah karena sumbatan di otak, atau entah karena ada benjolan di otak, atau karena infeksi di otak, maka yang akan kelihatan adalah yaitu tampak tidak simetris antara kanan dan kiri. Gitu. Nah, itu yang lebih bahaya sebenarnya kelainan yang ada di pusat. Kalau kelainan yang di perifer sebenarnya bahaya atau enggak, ya bukannya tidak bahaya sih. Jadi dia sifatnya memang tidak mengancam jiwa. Jadi kalau kelainan di pusat itu dia bisa mengancam jiwa. Kayak misalnya stroke nih. Stroke itu kalau stroke itu dia biasanya kan selain mulut mencong bisa disertai oleh gejala-gejala lainnya. Ada bicara pelok, kelemahan sebelah badan atau baal sebelah badan. Nah, itu kalau kita biarkan, dia bisa ada yang mengancam jiwa. Nah, kalau kelainan di perifer, biasanya sih dia tidak mengancam jiwa, tapi ya kalau tidak kita obatin, dia bisa menetap. Bisa nggak balik sempurna lah istilahnya gitu. Berarti kan berapa lama dok kira-kira yang bisa diobati, misalkan mulut mencong itu? Kira-kira kurun waktunya berapa lama orang yang menderita itu bisa normal kembali, dok? Sebenarnya kalau untuk berapa lamanya beda-beda, ya. Yang pertama tergantung dari kasus penyebabnya ya, yang saya ceritakan. Apakah dia penyebabnya tumor, stroke, infeksi, atau dia penyebabnya karena Bell's palsy seperti itu. Nah, sekarang Mas Agil, kita mau bahas yang mana nih? Yang stroke, yang paling sering sih stroke sama Bell's palsy ya.
Kita bahas yang Boleh, dua itu boleh. kali ya. Iya. Kalau untuk stroke sendiri, sebenarnya dia bisa perbaikan atau enggak tergantung dari pembuluh darah yang terkena. Jadi pembuluh darah otak kita itu kan banyak ya. Dia asalnya dari jantung, pembuluh darah otak kita ya. Dari jantung memumpuk ke otak dan stroke itu ada dua macam nih Mas Agil. Ada stroke sumbatan, ada stroke perdarahan ya. Kalau untuk mulut mencong karena stroke sumbatan, nah pembuluh darah di otak juga macam-macam tuh. Ada pembuluh darah ada pembuluh darah utama sama pembuluh darah cabang-cabangnya. Jika pembuluh darah utama yang terkena, maka untuk ngobatinnya dia agak susah dibandingkan dengan pembuluh darah yang di cabang yang di pinggir-pinggir. Karena dia kan memang pusat, ya dia memperdarahi daerah otak yang cukup luas, jadi untuk perbaikannya pun berat, ya. Jadi kalau Mas Agil tanya untuk mulut mencong pada stroke biasanya perbaikannya berapa lama tergantung dari pembuluh darah yang terkena. Ya tergantung dia pembuluh darah yang terkena itu pembuluh darah cabang utama atau dia cabang perifer. Ya, seandainya dia pembuluh darah cabang utama, dia akan lebih lama daripada pembuluh darah cabang perifer. Jika pembuluh darah cabang yang udah cabang-cabangnya yang kecil-kecil lah, yang udah di ujung-ujungnya, mungkin dia bisa cepat pulih. Misalnya nih 1 bulan fisioterapi juga udah perbaikan. Tapi kalau pembuluh darah yang kena di pembuluh darah utama akan lebih susah dan itu kelainan sarafnya bisa menetap lama bahkan bisa tidak pulih sempurna. Gitu ya. Stroke itu kan mengancam jiwa ya. Semakin cepat datang ke rumah sakit akan semakin bagus pemulihannya ya. Jadi kalau untuk mulut mencong karena stroke, misalnya kan ada 2 stroke sumbatan sama untuk stroke perdarahan. Nah kalau untuk stroke sumbatan sendiri kita punya golden period untuk melakukan yang namanya pemberian obat pengencer darah dari infusan suntikan. Gitu. Jadi kalau misalnya dia pasien stroke mulut mencong, ada kelemahan sebelah kanan tubuh, terus ada bicaranya pelo, datang ke IGD-nya jam onset dari 8 jam sama datang ke IGD-nya onset 3 jam, itu akan beda terapinya dan pemulihannya juga akan beda. Jadi semakin cepat datang ke rumah sakit akan semakin cepat pemulihannya, semakin kita bisa agresif terapinya gitu. Kalau untuk stroke sendiri jika dia datang onset kurang dari 4,5 jam, bisa dilakukan pemberian obat pengencer darah lewat suntikan gitu, dan itu pemulihannya lebih cepat lagi. Meskipun memang ada beberapa kriteria ya, selain dari si onset dia datang ke IGD-nya gitu. Ya. Jadi pesan saya untuk yang stroke, biasanya sih kalau stroke mulut mencong karena stroke dia biasanya disertai dengan gejala lainnya. Biasanya sih, meskipun tidak menutup kemungkinan dia cuma single keluhan utama aja ya. Jadi biasanya kalau stroke itu ya mungkin bisa disertai mulut mencong bicara pelo atau kelemahan sisi tubuh atau baal sisi tubuh atau bahkan serangan stroke itu bentuknya gangguan penglihatan mata, jadi nggak bisa ngelihat tiba-tiba. Nah, itu yang kita kenal dengan stroke mata. Nah, kalau ada keluhan-keluhan itu langsung segera datang ke IGD gitu, supaya bisa kita terapi. Terus dok, tadi kan sempat disinggung ada bisa yang menderita itu bisa ada anak-anak ya dok ya? Iya, bisa. Itu untuk mulut mencong. Kenapa ya dok bisa? Mulut mencong kenapa bisa ke anak-anak? Apakah memang dari bawaan lahirkah atau dari kebiasaan sehari-hari? Dipengaruhinya apa aja dok? Kenapa bisa ke anak-anak kira-kira? Sebenarnya ya tergantung penyebabnya. Kalau pada anak-anak biasanya yang sering saya temui justru Bell's palsy ya. Kalau Bell's palsy itu kan mulut mencong juga, tapi dia kelainan sarafnya di saraf perifer. Saraf pinggir-pinggir lah yang dia setelah keluar dari inti saraf facialis itu ya. Dia kalau Bell's palsy itu penyebabnya virus. Ya, virus yang sering kita dulu bikin virus cacar. Jadi si virus itu dia dorman di dalam saraf dan dia bikin radang di saraf wajah. Ya. Nah, dia
gejalanya mirip dengan stroke, mulutnya mencong juga, tapi gambarannya itu beda. Jadi kalau orang stroke mulut mencong karena stroke, biasanya dia kan mulutnya mencong tapi matanya tidak menutup. Matanya bisa menutup maksud saya. Tapi pada pasien Bell's palsy, dia mulutnya mencong tapi matanya tidak bisa menutup. Jadi gini, mata sebelah kiri, mata yang sesisi itu tidak bisa menutup. Nah, kalau pada pasien stroke biasanya kalau kita suruh menutup mata, dia masih bisa tuh menutup mata. Tapi ketika senyum memang berbeda kanan sama kiri gitu. Beda. Nah, itu penyebabnya apa, kongenital atau bukan? Kalau untuk Bell's palsy sendiri penyebabnya infeksi virus. Ya, infeksi virus biasanya dia ada pencetus. Pencetusnya itu kalau kita kena udara dingin. Jadi misalnya kita terpapar kipas angin, atau misalnya yang suka tidur pakai kipas angin langsung kena ke wajah, nah itu bisa beresiko terjadinya Bell's palsy. Atau misalnya lagi naik motor malam-malam atau pagi-pagi, atau lagi hujan-hujan udara dingin, nggak pakai masker, nggak pakai helm, nah itu bisa aja tiba-tiba lumpuh separuh wajah gitu. Itu pencetusnya biasanya. Jadi ada radang di saraf wajah, jadi dia tidak bisa mempersaraf wajah, klinisnya mencong, tidak bisa menutup mata, dan alisnya pun dia tidak simetris antara kanan dan kiri. Kalau pasien stroke biasanya disuruh ngangkat kayak gini masih hampir sama kanan sama kirinya, gitu. Oke. Ya. Kalau saya bisa setengah gitu. Kalau itu sih kayaknya kalau mungkin itu saraf facialisnya terlalu berkembang sempurna ya kayaknya ya, butuh skill khusus gitu, karena saya aja kayaknya nggak bisa di satu-satu. Tapi normal kan ya dok ya? Itu masih normal sih sebenarnya. Ya oke, baik. Untuk selanjutnya mungkin sahabat kita yang menyaksikan boleh ajukan pertanyaan ya di kolom pertanyaan di sini. Nah, kebetulan ini ada satu pertanyaan dari salah satu sahabat Lira di sini. Oke, ini dari siapa tadi ya? Saya 52 tahun menderita kebas pada kedua telapak dan jari tangan. Selama ini sudah konsumsi vitamin B kompleks. Itu gimana ya? Iya, terima kasih. Nurmala. Dari siapa nih? Ya. Oh, siap. Dari Ibu Nurmala. Ibu Nurmala 52 tahun. Iya, siap. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi kenapa bisa kebas pada kedua telapak dan jari tangan? Sebenarnya kalau untuk kebas itu kita harus cari tahu penyebabnya dulu ya, supaya bisa diobatin dengan tepat ya. Karena lagi-lagi kalau penyebabnya nggak ketahuan, maka pengobatan juga tidak bisa dilakukan dengan tepat. Untuk kebas di jari tangan dia penyebabnya macam-macam. Misalnya pada pasien diabetes. Pada pasien diabetes dia bisa terjadi kerusakan di saraf perifer. Saraf perifer itu saraf pinggir yang mempersarafi ujung-ujung telapak tangan dan ujung-ujung telapak kaki. Jadi kalau menderita diabetes dalam jangka waktu yang lama nih, misalnya udah 10 tahun, 20 tahun, apalagi gula darahnya tidak terkontrol, maka dia berpotensi sekali merusak saraf-saraf yang ada di perifer, yang ada di pinggir-pinggir tersebut. Gejalanya berupa kebas seperti itu. Nah, tata laksananya seperti apa? Harus dikontrol kadar gula darahnya. Ya, karena kalau cuma minum obat vitamin B kompleks saja tanpa kadar gula darahnya dikontrol percuma, kerusakannya tetap akan terjadi, kan? Jadi saran saya, nah Bu Nurmala dicari tahu dulu nih kenapa bisa kebas di kedua jari telapak tangan sama telapak kakinya. Nah untuk ini kan ada cuma di jari aja atau di telapak kakinya juga ada. Ya, kalau untuk diabetes itu lebih sering sih terkenanya di tangan sama di kaki. Agak jarang yang dia keluhannya hanya di tangan saja. Ya, nah kalau misalnya yang keluhannya di tangan saja, itu kan jari tangannya jari yang mana nih? Jempol, telunjuk, kan jari kita banyak nih, ada 5 nih. Jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Ini sarafnya beda. Ya, jadi sarafnya beda ini. Jadi di tangan kita itu nih, di sini nih daerah radialis ada 2 saraf yang berjalan di sini, ada namanya saraf medianus, dia mempersarafi jempol,
telunjuk sama jari tengah, sama setengah di jari manis, sama satu lagi saraf ulnaris di sini. Nah, di kelingking sama jari manis. Nah, si Ibu Nurmala kebasnya di sebelah mana? Kalau misalnya nah, karena posisi itu menentukan prestasi enggak. Posisi itu menentukan menentukan lokasi lesi, lokasi kelainannya, dan menentukan tata laksana selanjutnya. Ya, kalau biasanya yang kebas di 3 jari, 3,5 jari sih, jempol, telunjuk, tengah sama sepat setengah jari manis ini, biasanya yang kita kenal dengan CTS atau carpal tunnel syndrome. Nah, kalau CTS itu biasanya pada pasien-pasien yang sering jarinya ketekuk. Nah, kalau dia sering ketekuk kayak gini, kan bisa ada radang nih di di sini pergelangannya. Bisa terjadi inflamasi seperti ini. Nah, dia bisa banget nih kebas-kebas seperti itu ya. Jadi kalau CTS dia minum vitamin B kompleks aja bisa perbaikan nggak? Oh, tentu enggak. Karena kan radangnya tetap terjadi di sini gitu. Tetap harus diobati radangnya di sini. Gitu. Oke, baik. Ibu Nurmala, emang baiknya tuh harus diperiksakan dulu ya, Dok ya. Iya, harus ada diperiksanya yang sebelah mana, jarinya yang mana gitu, Dok ya. Karena harus cari tahu penyebabnya supaya pengobatannya lebih pas sesuai dengan penyebabnya. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Terus untuk pertanyaan selanjutnya dari ini kita ada dari forum registrasi. Kemarin kita juga nyebar forum registrasi, Dok. Ada pertanyaan dari Pak Maman Fatur Rahman. Hal apa yang harus dihindari untuk menjaga kesehatan penderita stroke? Yang harus dihindari, Dok, untuk menjaga kesehatan penderita stroke. Iya. Oke. Jadi stroke itu sebenarnya ya dia bukan penyakit yang tiba-tiba datang. Jadi dia bukan yang tiba-tiba kayak kecelakaan. Kecelakaan kan sebelumnya nggak ada apa-apa, terus dia kecelakaan, jadi ada semua penyakitnya. Nah, kalau stroke itu sebenarnya dia perjalanannya panjang, ya. Dari sejak usia muda seharusnya itu sudah bisa dicegah, ya. Caranya gimana? Ya kita harus hidup sehat. Yang pertama harus olahraga. Olahraga itu tidak perlu olahraga berat yang seperti harus nge-gym atau angkat beban yang berat-berat seperti itu. Sebenarnya cukup dengan jalan kaki atau lari pagi ya. Biasanya sih itu seminggu minimal 2 jam. Gitu. Jadi seminggu itu kita harus sempatkan berolahraga 2-3 kali per minggu. Total selama 1 minggu itu paling nggak 2 jam per hari. Boleh treadmill, boleh lari pagi, jalan-jalan, ya. Sebenarnya kalau kita berolahraga 2 jam per minggu, itu juga sudah ada penelitiannya, dia bisa mencegah demensia atau sering lupa-lupa atau pikun. Nah, itu juga bagus tuh untuk mencegah pikun. Jadi, saran saya yang pertama, untuk mencegah terjadinya stroke, yang pertama harus olahraga rutin. Nah, ini juga berlaku untuk pasien yang sudah terkena stroke. Meskipun dia sudah terkena stroke, tapi tetap harus ada exercise-nya. Kalau memang sudah terkena stroke, aktivitasnya. Kalau memang sudah terkena stroke, tergantung seberapa parah dia gejala sisanya. Jadi kan kalau stroke itu ada gejala sisa ya. Kalau dia memang masih memungkinkan untuk berjalan pagi, ya jalan pagi. Nggak usah lari, nggak apa-apa, jalan-jalan aja. Ya. Tapi kalau misalnya sudah tidak memungkinkan untuk jalan pagi, ya berjemur, terus mungkin latihan tangannya digerakin, seperti itu, kakinya digerakkan, ya pakai mungkin kalau ada yang latihan sepeda statis juga, kalau misalnya memang memungkinkan ya, boleh tuh dikerjakan. Nah terus selain itu untuk menjaga kesehatan penderita stroke, kita harus mengontrol faktor risiko terjadinya stroke. Banyak banget faktor risiko terjadinya stroke, salah satunya hipertensi, diabetes mellitus atau sakit gula, nah terus juga kolesterol yang tinggi, terus merokok, ya, terus adanya sakit jantung. Nah itu semua dikontrol nih. Untuk darah tinggi, target tekanan darah pada pasien yang sudah pernah terkena stroke itu harus di bawah 140/90. Jadi misalnya nih ada pasien, keluarga saya nih, bapak saya
dia udah stroke, udah minum obat rutin dok, tensinya biasa kok 160/90, nggak ada keluhan apa-apa, itu belum terkontrol sebenarnya. Kalau tensinya masih di atas 140/90, masih mungkin banget untuk terulangnya kejadian stroke. Ya, jadi target tensi harus di bawah 140/90. Untuk pasien yang sudah pernah menderita stroke, 140/90 itu untuk pasien tanpa diabetes mellitus. Okay. Jadi kalau dia punya gula, ada riwayat stroke, harus lebih rendah lagi. Targetnya harus di bawah 130. Gitu. Itu untuk tensi ya. Untuk gula darah, kalau dia pernah kena stroke dan ada sakit diabetes mellitus, kadar gula darahnya harus di bawah 200 ya. Untuk kolesterol, jadi ada pemeriksaan kolesterol rutin biasanya pada pasien stroke, itu juga harus di bawah nilai normalnya. Bagusnya sih diperiksa kadar profil lipid yang yang kolesterol lengkap semua. Jadi kan kolesterol kita itu kan ada banyak komponennya. Ada HDL, ada LDL, ada trigliserida. Ya, kolesterol yang jahat itu trigliserida sama LDL. Kalau kita periksa di lab nih, kadar LDL itu normalnya 100 sampai 150. Tapi pada penderita stroke, targetnya itu harus di bawah, kalau mau tidak berulang ya, harus kalau bisa sih di bawah 70, kalau mau yang agresif. Gitu. Meskipun misalnya dia normal nih, saya normal kok dok, pas periksa di lab sekitar 110, tapi itu kalau dia sudah pernah kena stroke, dia kadar kolesterolnya memang harus diturunkan lagi. Gitu. Terus merokok harus di stop, nggak boleh ngerokok lagi. Percuma minum obat pengencer darah, obat gula, obat darah tinggi, tapi masih ngerokok, sama aja bohong, gitu ya. Sama aja bohong. Terus sama stroke itu salah satu penyebabnya dari jantung. Jadi kalau kita ada gangguan irama jantung, misalnya, jadi gangguan irama jantung itu jantung kita tidak berdetak reguler. Kan kalau reguler kan sesuai dengan irama ketukannya ya. Irama ketukan jantung yang normal itu 60 sampai 100 kali per menit. Nah, kalau misalnya dia tidak sesuai irama itu, tidak reguler, itu berpotensi misalnya dia ada plak di jantung. Plak itu kayak berupa karat ya. Ada karat di jantung, dia bisa sewaktu-waktu ngelepas ke otak. Nah, jadi kadar irama jantung juga harus dikontrol supaya reguler. Gitu. Tergantung faktor risiko yang ada di pasien itu apa. Oke. Gitu ya. Lengkap sekali penjelasannya dok. Terima kasih. Siap. Oke. Gimana? Pertanyaan berikutnya dok ya. Dari Ibu Kiki Dwi Kalia. Dokter Ibu Kiki apa Bapak Kiki? Ibu atau Bapak ya? Coba ya. Saya Bapak Kiki. Bapak, oh iya Bapak. Dokter Eni, saya Bapak Kiki yang dulu menjadi salah satu pasien dokter dengan diagnosa SAH karena kecelakaan. Belum lama ini saya nyeri punggung lagi, dan waktu itu dokter pernah menyarankan senam yang di kertas itu dok. Sekarang kertasnya hilang. Boleh minta dikirim lagi oleh admin lewat email. Oh ini ada ini ya kertasnya dok yang hilang ya dok ya. Terima kasih dokter Eni, sehat selalu. Oke, siap. Boleh kertasnya. Jadi kita memang ada ini nih, ada yang namanya senam relaksasi otot. Nah, gitu. yang ini nih Mas Agil. Nanti ini dikirimin aja. Iya. Saya nggak tahu sih masternya di mana. Boleh nih dikirim email ya. Oke, nanti saya bantu sampaikan ke adminnya. Oke, untuk Bapak siap. Kiki ya, nanti dikirimkan lagi. Baik, terus selanjutnya nih dari Ibu Noviarti. Saya mempunyai riwayat Bell's palsy tahun 2017, sudah terapi, sudah ke dokter saraf tapi belum sempurna. Apakah bentuk mulut saya bisa kembali normal seperti sedia kala, dok? Oke. Bell's palsy dari 2017. Bell's palsy dari 2017 lumayan juga. Sekarang 2020 udah 3 tahun berarti ya. Kalau untuk Bell's palsy sendiri sebenarnya semakin dia cepat datang ke dokter saraf, semakin kita bisa lebih cepat kasih terapinya, bisa lebih banyak lah obat yang dimasukin. Kan dia kan penyebabnya virus ya. Virus ya mirip-mirip kayak virus cacar yang dulu zaman kecil itu.
Jadi kalau dia datang di onsetnya misalnya nih masih 1 hari, 2 hari, atau kurang dari 5 hari, biasanya kita bisa kasih obat anti radang dengan dosis yang cukup besar. Kita kasih antivirus kita kasih sama dikasih vitamin saraf supaya bisa pulih sempurna. Seharusnya sih uh, kalau misalnya datangnya itu cepat, pemulihannya akan lebih cepat. Jadi dalam waktu 1 bulan mungkin udah kelihatan perbaikannya yang signifikan. 3 bulan mungkin udah hampir sama kanan sama kiri. Nah, tapi kalau dia datangnya udah lama nih, misalnya datang ke dokter sarafnya baru sekitar 2 minggu atau 3 minggu, nah itu kita ngejarnya juga agak susah. Tapi meskipun ngejarnya agak susah, saran saya jangan patah semangat ya. Ini tadi siapa yang namanya Bu Noviarti ya? Ibu Noviarti. Tetap harus dikerjain senam-senam wajah aja, kerjain di rumah ya. Kan ya kita kan nggak tahu ya, kalau misalnya kita rajin ngerjain senam ya, insya Allah sih bisa perbaikan, tapi memang perlahan ya. Senam wajah itu caranya ya tadi yang kayak kita gerakan di awal-awal ya. Bisa senyum, terus tutup matanya, alisnya dikatasin ya. Terus bisa dikembungin pipinya. Nah, nanti ini kan kalau pada bilang A, I, U, E, O, bener-bener yang yang besar-besar lah, sambil ngaca juga nggak apa-apa ya. Nah, itu kerjain yang banyak deh, 100 kali per hari juga boleh dikerjain ya. Biasanya sih bisa ada perbaikan ya, tapi dia berjalannya agak lama ya. Ibu juga bisa bantu makan permen karet atau bersiul seperti itu. Rajin-rajin ngerjain, saran saya sih minimal 100 kali per hari kalau bisa. Kalau kalau ya, memungkinkan sebenarnya sih. Ya? Iya, sambil bengong, sambil ngapain juga sih bisa banget. Nyetir mobil mungkin ya Dok ya. Bisa banget ya. Apalagi kan sekarang kan disarankan pakai masker, kan nggak ketahuan juga tuh AIWO di balik masker. Nah, berarti bisa dikerjain setiap waktu sebenarnya ya. Gitu. Jadi jangan patah semangat ya Bu Noviarti, meskipun sekarang beda ya, tetap dikerjain aja senam wajahnya. Sama yang satu lagi, yang penting juga harus dihindari paparan udara dingin. Ya, jadi kadang dia kalau pasti masih awal-awal nih, masih onset sekitar 1 minggu, dia lagi kita kasih obat, terus terpapar lagi udara dingin. Nah, kadang dia bisa perburukan lagi. Gitu. Jadi jangan sampai kena kipas angin, atau misalnya naik main sepeda nggak pakai masker karena udara dingin, atau AC yang langsung kena ke wajah. Nah, itu dia bisa kadang bisa perburukan lagi gitu. Oke. Baik, terima kasih dokter penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya Dok dari Ibu Tresno Ningsi. Siang Dok, mau tanya Dok, kalau saya terkena stroke itu salah satu mata, apakah penanganannya sama seperti stroke pada umumnya? Dalam kurung kelemahan di salah satu anggota tubuh. Terima kasih. Di salah satu mata Dok. Di salah satu mata tuh maksudnya stroke. Apa stroke yang tadi saya bilang kali ya, maksudnya ya, stroke-nya kan memang salah satu klinisnya kenanya di salah satu mata. Sebenarnya untuk penanganan, kalau memang dia sudah tegak diagnosisnya kelainan matanya itu karena stroke, tata laksananya ya sama stroke pada umumnya, tergantung dia stroke-nya sumbatan atau perdarahan. Kalau untuk stroke perdarahan, untuk tata laksananya tergantung seberapa besar jumlah perdarahan yang ada di dalam kepalanya ya, di dalam otaknya. Kalau jumlah perdarahannya kecil, dia bisa diserap sendiri biasanya. Tapi kalau jumlah perdarahannya besar, ya dia harus dilakukan operasi, harus dilakukan evakuasi dari perdarahan itu. Untuk stroke mata sendiri sebenarnya paling sering sih penyebabnya karena stroke sumbatan. Ya, jadi ya obatnya ya obat pengencer darah, sama dikontrol faktor resikonya. Ya, tapi yang paling penting kita harus pastikan dulu nih, ini memang penyebabnya karena stroke, bukan karena yang lain. Gitu penyebab. Kalau misalnya memang sudah tegak diagnosisnya stroke, maka tata laksananya akan sama. Jadi stroke sama dengan stroke pada umumnya. Pada umumnya. Iya. Ya, mudah-mudahan terjawab ya dengan Ibu Tresno Ningsi. Oke. Ya. Baik Dok, ada pertanyaan lagi Dok. Ini kali ini dari komentar yang ada di sini Dok nih, ada di Instagram dari
Oliviendri. Ayah saya Mm, lagi kena Bell's palsy. Bagaimana fisioterapinya biar cepat pulih? Sedang minum mm, Megabol, mm. prednisolon. Solon, Ya, ya, saat ini sedang minum Megabol dan metilprednisolon. siap. Biar cepat pulih bagaimana caranya dok katanya? Nah, itu kalau biar cepat pulih, saran saya sih selain sebenarnya fisioterapi. Fisioterapi itu Terapi, oke. fisioterapi yang di rumah sakit kan ada tuh suka banyak tuh Ya. fisioterapi untuk pasien Bell's palsy. Kerjain Mm-mm. fisioterapi yang di rumah sakit jika memungkinkan. Tapi selain fisioterapi di rumah sakit harus dikerjain senam-senam wajah di rumah. Ya, Di rumah. jangan hanya mengandalkan fisioterapi yang ada di rumah sakit aja. Karena biasanya Mm-mm. masih kurang nih kalau cuma ngandelin yang di rumah sakit aja kan paling seminggu cuma 2 sampai 3 kali. Durasinya Iya. juga kalau kita ketemu terapis cuma setengah jam. Ya, Mm-mm. itu sih kurang ya kalau menurut saya ya. Kalau misalnya mau ngejar benar-benar harus dikerjain senam wajah itu yaitu 100 kali per hari, A I U E O 100 kali per hari, tutup mata, alisnya diangkat, kembungin pipinya, bersiul, terus makan permen karet, yang Mm-mm. pokoknya gerakan-gerakan untuk melatih wajah kita gitu supaya cepat pulih gitu. Oke. Yang penting aktif saja ke fisioterapisnya ya dok ya. Ditanyakan, Iya, mungkin bisa ditanyakan juga apa nih kalau misalkan di rumah ngapain baiknya gitu kan selama nanti kedatangan berikutnya. Jadi di rumah bisa terapi sendiri gitu ya dok ya. iya, Bisa bisa juga tuh terapi tanya-tanya ke sendiri. fisioterapis. Jadi ketika kita kontrol ke fisioterapis, ke terapis yang ada di rumah sakit, biasanya mereka Mm-mm. menyarankan gerakan-gerakan juga tuh di sana. Mm-mm. Mm-mm. Sama satu lagi, kadang kalau pasien Bell's palsy itu kan dia saraf wajah itu dia asalnya dari sini ya, dia tuh suka ada nyeri di sininya. Dia cabangnya dari sini, dia cabang ke ini. Nah, kadang suka nyeri, boleh kalau misalnya mau dikompres-kompres, boleh. Dia awal-awal tuh, Mm-mm. awal serangan dia rasanya nyeri. Saya nyeri banget dok di belakang telinga, terus tiba-tiba kok mulut saya mencong kayak gitu. Nah kadang di hari pertama sampai hari ketujuh masih ada tuh rasa nyeri itu. Boleh kalau mau kompres air anget atau wajahnya sambil dikompres wajah yang mengalami kelumpuhan ya, dikompres pakai air Iya. hangat juga boleh. Ya. Jadi kalau misalnya Oke. kita senyum nih, kayak gini, yang mengalami kelumpuhan itu yang tidak gerak. Jadi yang dikompres di Mhm. bagian yang tidak gerak. Kan Yang kadang orang tidak suka gerak. bingung tuh, ini mencongnya ke Mhm. kiri. Nah, berarti yang sakit yang kiri dong. Oh enggak, justru yang kiri ini yang normal. Jadi yang nggak Oh, normal itu adalah sisi yang tidak bergerak. yang tidak Gitu. bergerak. Sisi yang tidak bergerak. Gitu kan, karena dia pergerakannya kurang. Kalau Bell's palsy itu sebenarnya kalau dia nggak senyum, itu nggak terlalu kelihatan kadang. Jadi diem aja, dia nggak terlalu kelihatan kalau dia ada Bell's palsy. Begitu dia ngomong atau senyum, baru deh kelihatan. Sisi Hmm. yang tidak bergerak, sisi yang mengalami kelumpuhan itu. Gitu. Oke. Ya, oke. Baik, terima kasih dokter penjelasannya. Terus Siap. ini ada pertanyaan lagi nggak ini? Terus saya scroll dulu. Ini kalau misalkan sahabat Lira bertanyanya di kolom komentar, ini agak sulit nih saya nyarinya. Nanti kalau misalnya ada mau pertanyaan di kartu yang ini nih, yang tanda tanya di sebelah kolom komentar, nanti boleh ditanyakan di situ. Oke, ini ada lagi dok pertanyaan berikutnya dari @nurrohman 679. Saya bacakan ya dok ya. Ya, Maaf dok, mau tanya kalau pada pasien stroke itu kan ada golden period ya, kayak yang tadi dijelasin ya. ya dok ya. Penanganan awal yang harus dilakukan apa ya? Terus kalau tensinya tinggi pada serangan stroke, boleh diberikan obat untuk tensinya kah? Itu, Dok. Siap. Sebenarnya kalau untuk stroke semakin cepat datang ke IGD rumah sakit yang ada fasilitas CT scan dan ada fasilitas obat pengencer darah intravenanya akan lebih bagus ya. Hmm. Uh, ini kalau misalnya sempat ditensi gitu, berarti ini ceritanya lagi di settingannya di klinik. Saran saya sih kalau untuk stroke iskemik biasanya tidak terlalu agresif untuk penurunan tekanan darahnya. Nah kalau untuk stroke perdarahan, nah kita bisa agresif. Nah untuk tahu apakah dia stroke-nya itu sumbatan atau stroke-nya perdarahan, harus segera dirujuk ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas CT scan. Jadi paling nggak CT scan dulu, segera, nggak usah dipending-pending Segera ya. ya. Kalau untuk stroke sumbatan itu dia bisa tekanan darahnya diturunkan jika
tekanan sistolnya, jadi kan tekanan darah ada dua nih, yang atas sama yang bawah. Kalau yang orang-orang sering dengar itu ya, yang atas itu namanya sistol, yang bawah itu namanya diastol. Untuk stroke sumbatan diturunkan jika tekanan sistolnya lebih dari 210 mm Hg, untuk diastolnya kalau dia lebih dari 110 mm Hg. Nah, kalau minta untuk stroke perdarahan, dia boleh diturunkan kalau tensinya lebih dari 180/100. Jadi beda-beda. Jadi saran saya sih kalau misalnya tensinya 180, ya udah bawa ke IGD aja buruan gitu. Bawa ke IGD, di CT scan tak kelihatan nih perdarahan atau sumbatan. Ya, kalau dia datangnya cepat, ya onset kurang dari 4,5 jam, kita bisa masukin yang tadi saya bilang, pemberian obat trombolisis intravena. Jadi ada obat pengencer darah yang dimasukin lewat suntikan. Nah, itu dia bisa mengurangi kecacatan setelahnya. Ya, jadi biasanya sih lumayan signifikan ya, karena kan sumbatannya itu langsung dihancurin lah istilahnya, seperti itu. Oke. Jadi segera bawa ke IGD. Saran saya sih nggak usah dipending segera dibawa, karena itu buat kejar onset kurang dari 4,5 jam dan buat ngelihat ini sumbatan atau perdarahan. Terus kalau pasien jangan dibiarin, misalnya kan kadang ada ya keluarga, misalnya pasien yang keluarganya ini lemes sebelah kanan, tapi masih bisa jalan, ya udahlah ntar aja gitu. Itu malah dia golden periodnya malah terlewati, sayang banget sebenarnya. Ya, jadi kalau begitu udah ada kelemahan sesisi, bicara pelo atau mulut mencong, ya harus segera dibawa ke IGD rumah sakit, saran saya, yang ada fasilitas CT scan-nya kan, karena kan kayaknya sekarang di daerah Karawang ini udah banyak ya rumah sakit yang ada fasilitas CT scan. Kan kita kan bukan di Papua yang maksudnya susah banget nih ngedapetin akses yang CT scan itu. Menurut saya sih CT scan penting banget ya dikerjain di fase-fase akut seperti itu. Iya, jadi di Lira Medica juga kita lengkap ya dok ya, ada CT scan, ada MRI, jadi lebih dekat lah kita hadir di masyarakat. Iya, siap. Meskipun ya, kalau untuk stroke sumbatan sendiri biasanya kelainan di CT scan-nya belum terlalu terlihat jelas di onset kurang dari 24 jam. Jadi kalau misalnya ada pasien nih datang, masih dia kurang dari 1 hari di CT scan, dok ini katanya CT scan-nya normal, tapi saya dibilang stroke, wajar, karena dia di CT scan-nya kurang dari 24 jam. Belum terlalu terlihat kelainannya. Ya, biasanya tuh kalau dia kejadiannya kurang dari 24 jam, lebih bagus pemeriksaannya MRI. Nah, di MRI dia akan lebih terlihat daripada CT scan. Tapi kan MRI sendiri kan prosedur pemeriksaannya lumayan lama tuh, 1/2 jam di dalam lubang MRI-nya. Nah, itu. Dan tidak semua rumah sakit ada fasilitasnya. Sebenarnya cukup dengan CT scan bisa menyingkirkan ada perdarahan atau tidak. Kalau nggak ada perdarahan, berarti ini sumbatan. Jadi stroke itu dia gejala klinis. Maksudnya didiagnosisnya dari gejala klinis. Nah, nanti untuk stroke baru kita arahkan sumbatan atau perdarahan baru dari CT scan kepala. Gitu. Jadi kalau stroke itu nggak perlu nunggu CT scan untuk mendiagnosis stroke. Jadi kalau ada gejala klinis, mulut mencong, bicara pelo, kelemahan sisi, penyebabnya karena kelainan di pembuluh darah, jadi namanya stroke. Gitu. Ya. Oke. Baik, terima kasih dokter. Tadi ada lagi yang bertanya di kolom komentar itu dari Zerlulu, Bell's palsy bisa permanen atau tidak, dok? Itu aja, dok. Iya, siap. Bisa permanen atau tidak, katanya kalau Bell's palsy? Bisa ya, dok? Bisa. Bell's palsy itu bisa permanen ya. Kadang misalnya dia datang telat ya, dia datang bahkan dia nggak diobatin gitu. Maksudnya, udah datang terlambat dan udahlah nggak pernah diapa-apain tuh, kadang bisa menetap, si mulut mencongnya itu menetap. Nah, kalau dia menetap di beberapa pasien bahkan bisa ada yang namanya tic facialis. Dia kadang suka ada gerakan-gerakan involunteer. Gerakan involunteer itu gerakan yang tidak disadari oleh diri pasien itu sendiri, suka gerak-gerak sendiri matanya. Gitu. Ya. Nah, itu bahayanya kalau misalnya tidak ditata laksana dengan cepat, dia bisa gerak-gerak sendiri. Jadi kedip sendiri kan suka tuh, mungkin Mas Agil barangkali ya pernah ngelihat orang yang matanya dia gerak-gerak sendiri ya, itu dia juga nggak bermaksud, ya nggak tahu juga ya kalau misalnya ngedipin orang. Tapi kalau yang suka gerak-gerak sendiri, kadang bisa mungkin dia sequelae itu gejala sisa dari Bell's palsy yang dulu pernah dia derita. Nah, kalau udah sampai jadi kayak tic facialis kayak gitu dia, atau blefarospasme gitu, dia udah lebih susah ngobatinnya. Harus minum obat rutin. Kan kalau Bell's palsy sebenarnya obatnya tidak perlu seumur hidup.
Jadi Bell's palsy itu bisa sembuh sempurna dan tidak perlu minum obat seumur hidup. Ya, tapi kalau dia udah jadi ada gerakan involunteer ya, kalau mau gerakan yang tidak terkendali itu dikontrol ya harus minum obat. Sama mungkin dia kadang ada juga yang bisa disuntik botox. Jadi kan dia miring tuh, jadi biar untuk ngelemesin si wajahnya itu bisa disuntikin botox. Gitu, disuntikin botox di daerah yang kelainan, yang kena lumpuh. Tapi mungkin tambahin dikit dosis yang tanpa kelainan, biar agak awet muda dikit, ya. Maksudnya biar agak simetris dikit, karena biasanya kalau disuntikin botox di tempat yang kelainan, biasanya dia langsung, kan botox kan dia bikin kulit kita kenceng ya, daripada beda biasanya sih kadang suka disuntikin dua-duanya, tapi dosisnya lebih tinggi di daerah yang kena kelainan. Gitu. Oh, bisa seperti itu ya dok. Kalau misalkan di sini dok, karena kan suka ada kedut-kedutan gitu dok di pelipis mata, itu gejala apa dok ya? Apakah itu masuk ke gejala Bell's palsy atau bukan itu? Kedut-kedut gitu. Kalau kedutan itu dia bukan gejala dari Bell's palsy. Jadi Bell's palsy itu kan, Bell's palsy yang terkena adalah saraf fasialis yang tadi udah saya jelasin, dan dia gejala klinisnya mencong, mulut mencong, tidak bisa menutup mata, alis tidak bisa mengangkat sempurna. Itu gejala Bell's palsy. Kalau kedutan di mata, dia bukan karena Bell's palsy. Biasanya sih kedutan di mata penyebab terseringnya karena lelah di mata. Misalnya kita begadang seharian, atau mungkin terlalu sering main game, ngelihat sinar, pancaran sinar, atau di depan komputer, kurang tidur. Nah itu mungkin banget terjadi kedutan di mata, atau ada ketidakseimbangan elektrolit. Nah itu biasanya sih kalau untuk kedutan penyebabnya itu, dan dia bukan Bell's palsy. Itu biasanya kita periksain elektrolit, terus diistirahatkan saja matanya, biasanya sih udah cukup, biasanya udah bisa ada perbaikan. Oke, baik dok. Terima kasih dok penjelasannya dok. Mungkin siap. Untuk saat ini cukup dok untuk hari ini atas penjelasannya. Terima kasih banyak dokter. Iya, sama-sama. Meluangkan waktu untuk tanya jawab bersama sahabat Lira mengenai kurang lebihnya bisa dinilai ya untuk mulut mencong itu sebenarnya mungkin sahabat Lira bisa mencatat nih kira-kira apa aja gitu kan penyebabnya, terus penanganannya seperti apa. Jadi kalau stroke intinya harus langsung cepat-cepat ke IGD ya dok ya. Iya, siap. Oke dokter, terima kasih. Mungkin nanti kita lanjut di lain kesempatan untuk tema yang lainnya. Dan siap. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, karena ini juga kita nggak bisa lama-lama nih dok untuk Instagram karena waktunya terbatas. Nanti kita lanjut untuk tema berikutnya. Dokter, hatur nuhun, terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak Mas Agil. Baik. Oke, ya itu tadi sesi tanya jawab bersama Dr. Eni, spesialis saraf di Rumah Sakit Lira Medica. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sekali lagi bermanfaat, menemani Bapak Ibu sahabat Lira di rumah. Jadi untuk agar kita juga bisa lebih sadar atas menjaga kesehatan diri kita masing-masing dan orang yang tercinta. Baik, mungkin dari saya itu saja. Sampai jumpa nanti besok, kita akan ketemu lagi nih di sesi Bincang Sehat bersama Dr. Happy Chandra. Itu adalah dokter spesialis ortopedi di Rumah Sakit Lira Medica. Besok kita akan bahas bagaimana sih persiapan, terus penanganan cedera pada olahraga. Misalkan bagaimana biar kita saat berolahraga tidak terjadi cedera yang begitu parah. Jadi nanti besok akan ada sesi tanya jawabnya bersama Dr. Happy Chandra di jam 1 siang. Baik, untuk saat ini terima kasih dari saya. Mohon undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih yang udah menyimak. Nanti kita akan pilih dari peserta yang terregistrasi yang berkesempatan konsultasi langsung bersama Dr. Eni, ataupun nanti mendapatkan merchandise atau door prize dari kita ya. Nanti kita hubungi lewat WhatsApp. Oke, kapan-kapan Dr. Hervin Yamin? Oke, siap. Nanti kita akan coba kontak Dr. Hervinnya biar bisa tanya jawab mengenai masalah jantung ya, kalau Dr. Hervin. Oke, baik dari saya gitu saja. Saya pamit. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir.
Semoga info yang kita berikan bermanfaat. Sampai jumpa di sesi Bincang Sehat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.